Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. 6 mahasiswa Udinus berhasil lolos dan didanai dalam ajang kompetisi Bisnis Indonesia 2020. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik nih, kita lanjutkan nih. Nah, udah bisa nih Pak alatnya ya Pak ya. Nah, ini sistem cara kerjanya gimana nih Usama? Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi suhu dari orang lain. Oh, jadi orang di depan kita ya. Orang depan kita, nanti mereka juga bisa lihat dari digitalnya, kita juga bisa lihat dari smartphone-nya. Dari langsung. smartphone, Iya. oke. Coba ditunjukkan ke kamera. Nah, di layarnya muncul di sini ya suhu dari orang yang kita ajak bicara ya. Oke, itu kan dari orang yang kita ajak bicara. Nah, untuk suhu diri kita sendiri bisa juga nggak? Bisa. Kalau kita mau ngecek suhu kita bisa kan dari kepala bisa, dari tangan juga bisa. Kita langsung bisa ngecek. Oke. Itu bisa langsung berubah tuh Pak. Iya. 30. Nah, ini kan karena suhu di ruangan berbeda ya Pak ya. Oke. Kemudian nah ini yang tertarik untuk membeli nih, bisa beli lewat mana nih Ustaz? Ya, kami memasarkannya dari beberapa ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kami juga ada Instagramnya. Kalau teman-teman atau masyarakat yang mau membeli produk kita bisa masuk ke Shopee, buka aja Ardu Store. Ardu Store. Ardu Store. Yeah. ARDU ya? ARDUSSTO Store. Store ya. Oke, Ardu Store ini bisa dicari di Instagram, Shopee, Tokopedia atau manapun juga ya. Nah, untuk kisaran harganya nih, untuk harganya berapa nih kalau boleh tahu? Paket yang kami bawa ini kisaran harga dari 350.000. Dari kami juga ada beberapa paket seperti misalkan kita ada satu paket yang khusus untuk dibawa misalkan sensor suhu aja. Jadi teman-teman bisa fleksibel bawa sensor suhu itu sekisaran 250.000. Kemudian kami juga include untuk face shield-nya aja. Jadi kami kan memasarkan face shield dengan sensor suhu. Teman-teman juga bisa beli face shield biasa nih. Dari bahan yang kami buat mikanya itu dari recycle botol plastik. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak ya, mengenai omsetnya nih, pasti pada pengen tahu juga dong, omsetnya berapa sih kira-kira? Nah, omset untuk beberapa bulan ini kami kisaran dari 10 sampai 15 juta. Wah, banyak juga ya Pak ya. Banyak juga. Kemudian nih, ini kan salah satu mahasiswanya ya yang lolos KBMI. Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya paparkan di temanya ada 6 mahasiswa. Nah, ini kalau boleh tahu siapa saja dan usahanya apa saja nih Pak? Oh ya, dari keenam ya beberapa ya, selain Ardu Cap, kemudian ada kuliner ya, kemudian ada masker ya, kemudian ada aparel juga, jadi garment gitu juga ada, dan itu memang ini untuk seluruh mahasiswa Udinus ya, jadi memang kolaborasi tadi, tidak hanya fakultas teknik saja. Oke, jadi semua fakultas juga semua bisa. Fakultas ya. Sebenarnya dengan ajang KBMI ini kami ini mengajak seluruh civitas akademika bahwa inkubator kami ini bersifat inkubasi in-wall. In-wall itu artinya menginkubasi dari dalam. Jadi kami menyarankan bahwa seluruh mahasiswa Udinus aktif untuk mengikuti inkubasi, jadi tanpa ada rasa sungkan atau halangan meskipun kita di masa pandemi, teman-teman Anda ini mampu berprestasi juga ya. Jadi selain kuliah meskipun secara online, tetapi juga banyak sebenarnya kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Untuk kompetisi ini sendiri, kapan Pak diadakannya tahun ini Kemarin itu sekitar bulan Juli ya Mas ya. Oh, jadi pas memang sudah ada pandemi itu ya Pak ya? Setelah ada pandemi, dan ini memang pemerintah saya rasa cukup ini ya bagus ya, karena mereka mencari talent-talent ya, ide-ide segar dari mahasiswa, di mana saat negara mengalami pandemi ada tidak ya ide dari mahasiswa yang paling tidak memberikan sebuah solusi atau problem solving bagi negara. Nah, salah satunya ini ya punya Usama ya. Dan ini tim ya Pak ya? Iya, tim. Dan timnya tidak hanya dari satu fakultas ya, kolaborasi dari fakultas lain dan lain. Nah, Usama sendiri timnya ada berapa orang nih? Dalam satu tim ada 5 orang. 5 orang, itu dari fakultas? Ada fakultas kesehatan, ada FEB juga.
Jadi memang lintas jurusan Lintas juga jurusan. ya Pak ya, Iya. nggak cuman teknik aja Iya, nih, betul, jadi betul. bisa lintas jurusan juga walaupun Iya. seperti ini bisa dari tadi Fakultas Iya. Kesehatan, FEB juga Iya. kayak gitu. Nah ini Pak ngomong-ngomong dana nih yang tembus berapa nih Pak? Iya, untuk dana alhamdulillah ya tahun ini kita mendapatkan 95 juta 95 hanya juta. untuk satu ajang kompetisi. Makanya dengan program ini kami mengajak, ayo mahasiswa, masih banyak kegiatan dalam waktu dekat ini ada namanya KIBM, KIBM. apa itu, Pak? kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Ada lagi nih. Ada lagi. Setelah itu nanti lanjutannya ada ASMI juga, akselerasi startup mahasiswa Ini Indonesia. di tahun ini semua Di juga tahun Pak? ini semua. Kalau boleh tahu kapan nih Pak? Ini di akhir Agustus sudah penerimaan untuk yang KIBM kurang lebih minggu depan harus sudah upload ya. Jadi kami mohon mengajak ya, mengajak mahasiswa dengan adanya pandemi ini bukan halangan untuk Anda berprestasi, berkarya, dan yang terpenting itu adalah memberikan ide yang membangun untuk negara. Betul Seperti itu. sekali. Oke, jadi ngomong-ngomong nih untuk Usama nih. Usama ini kan masih mahasiswa juga ya. Nah, ini kenapa sih kamu memutuskan berkuliah nih kan mahasiswa tapi sambil berwirausaha? Iya. Tentunya saya memutuskan ini karena beberapa faktor ya. Jadi saya mau memplanning nih untuk masa depan. Jadi setelah saya lulus nanti saya udah punya sebuah sistem bisnis yang bisa saya jalankan untuk kedepannya, dan saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya bisa membantu perekonomian orang tua di sini perannya. Mulia sekali ya Pak ya. Mulia sekali dong. Kemudian tadi kan sudah mendapatkan dana ya Pak, Iya. itu kan 95 juta Juta, ya iya. tadi. Nah untuk dari tim Usama nih, dananya mau dikemanakan sih? Iya. Ya, jadi yang paling pertama itu untuk pengembangan bisnis ya. Pengembangan bisnis saya yang pertama, yang kedua juga untuk mengembangkan inovasi terbaru dari ArtCap. Oke, kedepannya ada inovasi apa nih? Sudah ada Ya. inovasi. Untuk masa-masa ini kami juga mengembangkan paket-paket yang tentunya memudahkan masyarakat dalam aktivitas mereka di luar. Misalkan seperti tadi saya jelaskan untuk sensor suhu, mereka untuk lebih mudah lagi untuk dibawa kemana-mana gitu. Seperti gambarannya seperti gantungan kunci. Oke, Seperti itu. seperti gantungan kunci, jadi simple ya untuk Iya, dibawa simple. ya. Nah untuk dananya sendiri nih Pak yang diberikan tuh apakah diberikan begitu saja ataukah tetap di apa ya Pak ya ngomongnya ya bahasanya ya? Iya, dana ini dihibahkan tapi tetap dengan ada monitoring ya Oke, dari betul, pemerintah dimonitor. melalui BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya seperti itu. Tapi pada dasarnya ini tadi kita mengajak ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang berpendapat untuk menjadi pengusaha tidak perlu ijazah. Tidak perlu ya ijazah. tidak perlu ijazah. Ini saya ingin klarifikasi juga untuk calon mahasiswa baru juga. Nah, ada yang unik dari mahasiswa teman-teman kakak kelas Anda ini ya. Jadi pengusaha yang bagus adalah pengusaha yang akademik. Pengusaha Ya, akademik. Jadi apakah pengusaha perlu ijazah? Yang dimaksudkan adalah knowledge-nya. Jadi pengusaha itu kan dekat dengan risk taker. Risk taker itu adalah pengambilan resiko. Tetapi yang dimaksud dengan pengambilan resiko bagi akademik itu adalah resiko yang measurable, yang terukur. Terukur bagaimana cara membuat business plan, bagaimana menghitung break even point, bagaimana melihat peluang pangsa pasar seperti itu. Oke, jadi alangkah lebih baik ya Pak kalau usaha Iya. didukung dengan akademik juga, Iya, seperti betul. itu. Jadi Iya. memiliki knowledge juga tadi ya Pak ya, Iya. wawasannya juga lebih luas Iya, seperti betul. itu. Nah Oke. ini Pak untuk tim UPT Kewirausahaan Udinus, usaha apa sih Pak yang dilakukan untuk membangkitkan mahasiswa untuk mau berwirausaha? Iya, alhamdulillah di Udinus banyak fasilitas yang pastinya disupport dari universitas ya. Beberapa layanan konsultasi bisnis, kami akan mendatangkan konsultan-konsultan dari praktisi. Kemudian kita ada satu lagi itu skill development baik cara penjualan, terus bagaimana cara
berkomunikasi. Ini kan cara menawarkan offering sebuah produk ke klien itu Betul. juga Salah satu yang penting juga iya, nih Pak penting ya, jadi juga. tombaknya nih Iya, Pak tombaknya ya. seperti itu. Kemudian satu lagi yang unik di Universitas Dian Nuswantoro itu bukan hanya pendampingan saja, tetapi kami berikan space. Space itu adalah ruang usaha. Ruang usaha yang kami berikan fasilitasi ke mahasiswa untuk mereka mendisplay, bukan hanya mendisplay tapi melakukan transaksi penjualan. Dan di sana, dan kami sebut di sana ada tenda kewirausahaan. Ada 10 stand yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Wah, 10 stand ya Pak Iya. ya, banyak sekali dong. Oke. Dan itu jadi dari UPT sendiri dibentuk tim-tim seperti itu Pak, Iya. untuk mendampingi para Iya, mahasiswanya. betul. Oke, Oke. itu untuk pendampingannya tuh untuk dalam jangka waktu berapa lama nih Pak? Sebenarnya untuk tidak terbatas ya, karena tujuan dari inkubasi bisnis itu adalah sustainable ya. Jadi nama dari inkubasi itu kan kita ambil dari inkubator. Nah, inkubator biasanya kan di dalamnya kan bayi prematur. Nah, ini adalah pengusaha-pengusaha prematur, dibutuhkan seorang pendamping atau coach atau katakanlah dosen praktisi yang pakar di bidangnya. Artinya saat bahkan pun alumni-alumni KBMI yang pastinya alumni Udinus seperti itu bahkan masih sering konsultasi karena kami inginnya usaha mahasiswa ini ya sustain ya berkelanjutan seperti itu. Karena banyak sekali berkas atau legalitas usaha yang perlu dipersiapkan ya, diantaranya NIB, nomor induk berusaha, ada IUMK, izin usaha mikro, kecil dan menengah, kemudian untuk meningkatkan menjadi sebuah CV, PT itu juga membutuhkan NPWP seperti. Oke, jadi semua itu udah dibantu dong Iya. dari UPT Udinus juga Iya, ya, oke. jadi udah lengkap banget. Nah ini ngomong-ngomong nih pengalamannya kemarin ikut KBMI gimana nih Usama? Saingannya dari mana aja itu kan seluruh Indonesia ya Pak ya caranya ya. Nah itu sistemnya kamu ikut gimana sih? Terus apakah bertemu secara langsung untuk mempraktekkan penggunaannya atau apa? Atau memang semua via daring gitu? Karena ini kan di masa pandemi COVID-19 ya. Itu gimana nih? Ya kemarin sebelum adanya KBMI dari pemerintah tuh ada webinar KBMI sebelumnya itu. Ya di situ kita udah diarahkan ada petunjuk pedomannya untuk mengikuti KBMI. Di situ kami ikutin secara jelas, secara lengkap. Nah setiap langkah kami ikutin sehingga proposal yang kami ajukan dapat lolos. Oke. Jadi itu memang di proposal aja gitu ya Pak? Atau gimana? Iya. Untuk mempraktekkan barangnya itu kan ada wujudnya Iya. juga, itu gimana tuh Pak? Iya, jadi tahap pertama adalah pengusulan proposal. Setelah itu ada namanya MONEF, monitoring dan evaluasi. Nanti ada perwakilan dari pemerintah untuk mengecek lokasi usaha, produk, uang hibah tadi sudah sampai berapa persen digunakan seperti itu. Kemudian akan diadakan evaluasi seperti Evaluasi, itu. oke. Iya. Dan tuh bisa tahu nggak sih Pak saingannya tuh ada mana aja gitu? Oh, juga? ada banyak ya, dari UI, ada dari ITS, ada dari Undip ya seperti itu. Jadi seluruh Indonesia seperti Oke, itu. jadi iya. saingannya banyak juga ya, dan dari universitas negeri juga ya Iya, Pak ya. Wah, oke. banyak. Keren banget loh Pak ini bisa lolos dan sampai didanai dong mengalahkan universitas-universitas lain di Indonesia gitu ya. Nah untuk harapan kedepannya apa nih Usama untuk bisnisnya ini? Ya harapannya tentunya Aducap ini dapat berkembang maju. Nah, kami juga berharap Aducap bisa berbadan hukum seperti CV nantinya seperti itu. Nah, kemudian juga memunculkan para investor untuk berinvestasi di Aducap. Kemudian kami juga dari timnya itu lebih meningkat lagi solid kita sehingga kedepannya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Amin. Dan itu kan bisa dibantu dari UPT Kewirausahaan Iya. Udinus juga ya Pak ya, Iya. ingin mengembangkan menjadi CV jadi lebih besar gitu ya Iya. Pak ya, sekaligus membuka lapangan usaha bagi orang lain gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini nanti kita juga bakal undang salah satu perwakilan lain nih Pak ya, perwakilan lain dari 6 mahasiswa yang lolos tadi ya Iya. Pak ya. Nah seperti itu. Nah kira-kira apa nih Pak ya, nanti kita Iya. jangan bocorkan dulu tapi ya Pak ya, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera hadir untuk Anda.